Baik, selamat pagi anak-anak. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tema 2, yaitu subtema 1. Pelajarannya materi bahasa, materi PPKN. Nah, di sini kita akan mengulang materi yaitu tentang makna bersatu dalam keberagaman. Nah, kemarin sebelumnya sudah, di sini kita ulangi sedikit agar tidak lupa ya. Nah, sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang keberagaman yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah keberagaman suku bangsa. Nah, bangsa Indonesia memiliki beragam suku bangsa. Setiap suku bangsanya memiliki ciri fisik yang berbeda ya. Nah, walaupun berbeda, kita tetap harus bersatu. Nah, bersatu dalam keberagaman itu penting untuk dilakukan. Bagaimana caranya? Atau apa yang dapat kita lakukan agar kita tetap bersatu dalam keberagaman yang ada? Nah, misalnya kita dapat mengikuti perlombaan tarik tambang. Nah, itu kan dilakukan oleh pemain, yang dapat dilakukan oleh pemain dari berbagai suku ataupun ciri fisik. Ya, nah, sikap bersatu tanpa memperdulikan perbedaan itu akan menciptakan kekuatan. Contoh sederhana pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman itu bisa kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, yang pertama, membersihkan lingkungan rumah. Nah, di rumah itu kita kan memiliki anggota keluarga. Nah, setiap anggota keluarga itu memiliki tugasnya masing-masing. Ketika di rumah, nah, seluruh anggota keluarga bekerja sama untuk membersihkan rumah. Nah, pekerjaan yang dilakukan bersama itu akan cepat selesai dan menjadi lebih ringan. Coba kamu bayangkan, kalau misalnya membersihkan rumah itu hanya dilakukan oleh ibu atau oleh ayah. Nah, pastilah selain pekerjaan itu terasa berat, pekerjaan pun menjadi lebih lama selesainya. Maka dari itu, kita harus bekerja sama agar pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan itu dapat lebih ringan dan cepat selesai. Lalu yang kedua, ini menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, di beberapa sekolah itu ada yang memiliki petugas kebersihan. Seperti di sekolah kita kan ada itu petugas kebersihannya. Nah, petugas kebersihan itu memiliki tugas untuk membersihkan sekolah. Biasanya dilakukan di pagi hari ataupun setelah semua siswa pulang sekolah.
Nah, meskipun ada petugas kebersihan, tetapi kita semua sebagai warga sekolah itu harus bekerja sama dengan petugas kebersihan ini. Petugas kebersihan itu tadi untuk menjaga kebersihan sekolah kita, ya. Nah, kelas yang bersih, kelas yang rapi, lingkungan sekolah yang bersih, lingkungan sekolah yang rapi, itu akan membuat suasana belajar menjadi lebih nyaman. Oleh karena itu, biasanya di setiap kelas itu dibentuk beberapa kelompok piket, nah, yang bertugas untuk membersihkan kelas secara bergantian atau membersihkan lingkungan sekolah, ya. Nah, semua warga sekolah itu harus bersatu untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, siswa pun harus juga berpartisipasi dan berperan aktif menjaga kebersihan sekolah. Tadi dengan cara misalnya piket kelas atau memungut sampah, misalnya ada lihat sampah di halaman, nah bisa dipungut, dibuang ke tong sampah. Seperti itu. Lalu yang ketiga, menjaga kenyamanan di kendaraan umum. Nah, menjaga kenyamanan di kendaraan umum. Nah, biasanya di kendaraan umum itu kan merupakan salah satu sarana transportasi untuk semua orang, ya. Nah, jika kita menjaga kebersihan kendaraan umum, kita juga ikut menjaga itu kan berarti tidak harus membersihkan kendaraan umum, tidak harus. Jadi hanya menjaga, jadi tidak membuat kotor kendaraan umum itu. Nah, berarti kita kan juga nanti kita akan juga menjadi nyaman jika kita memakai kendaraan umum yang bersih. Nah, semua pengguna kendaraan umum itu harus juga bersatu dalam menjaga kendaraan umum. Nah, bagaimana wujud persatuannya? Bisa dengan menjaga ketenangan saat di kendaraan umum, lalu tidak membuang sampah saat kita memakai kendaraan umum. Jadi kita tidak makan ataupun tidak minum di kendaraan umum. Jadi sampahnya juga tidak dibuang sembarangan, ya, saat kamu memakai kendaraan umum. Lalu juga dapat saling menghormati antar penumpang. Nah, jika perilaku tersebut sudah kita lakukan, maka kita dapat menikmati atau memakai kendaraan umum yang bersih dan sehat. Nah, inilah penjelasan untuk makna bersatu dalam keberagaman. Lalu bagaimanakah penerapannya? Dalam penerapan sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, manusia itu kan selalu membutuhkan orang lain, ya, membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, kita harus selalu menerapkan sikap saling menolong terhadap satu sama lain. Memberikan pertolongan merupakan salah satu bentuk sikap bersatu. Misalnya, saat terjadi musibah atau ada bencana alam. Nah, kita
dapat bersatu untuk memberikan, atau kita dapat memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Contohnya misalnya mengumpulkan sumbangan, nah itu salah satu bentuk, atau mengumpulkan menyumbang bahan-bahan pokok nanti akan diberikan kepada korban bencana alam. Nah, itulah sikap saling tolong menolong. Sikap bersatu untuk membantu orang lain itu harus kita pertahankan. Nah, saat akan membantu orang lain, apakah perlu kita mempermasalahkan perbedaan? Pastinya kita tidak perlu mempermasalahkan perbedaan ya. Nah, justru perbedaan itu merupakan hal yang harus kita syukuri. Perbedaan itu bukan penghalang untuk kita, atau bukan penghalang bagi kita untuk tetap bersatu dalam keberagaman. Nah, ada beberapa contoh penerapan sikap bersatu di lingkungan sekitar kita. Yang pertama, itu ada bersatu dalam keberagaman ciri fisik. Nah, karena manusia itu hidupnya saling berdampingan dengan orang lain, ya. Misalnya di rumah, ini contoh yang di rumah nih ya. Nah, kita di rumah itu kan ada beberapa orang ya, pasti dalam satu keluarga itu ada beberapa anggota keluarga. Nah, setiap anggota keluarga itu memiliki ciri fisik yang berbeda, yang beragam. Meskipun kamu saudaraan, itu pasti ciri fisiknya beragam, tidak sama. Misalnya kamu dengan kakakmu itu tidak sama. Misalnya bentuk wajah itu bisa saja kamu dan kakakmu berbeda, ayah dan ibumu juga berbeda. Rambut itu juga biasanya ayah dan ibu, misalnya ada yang ayahnya rambutnya lurus, ibunya rambutnya keriting, gitu ya. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Jadi dalam keluarga itu ibunya berasal dari suku, misalnya dari Maluku. Nah, misalnya ibunya memiliki warna kulit yang gelap dan rambut yang keriting. Nah, bisa saja nanti anaknya memiliki fisik yang sama dengan ibunya. Lalu ayahnya berasal dari suku, misalnya suku Jawa misalnya. Nah, ciri fisik ayahnya itu misalnya warna kulitnya sawo matang, lalu rambutnya lurus. Nah, ini kan berbeda ya ciri fisiknya ya. Nah, meskipun memiliki perbedaan ciri fisik, nah kita dalam keluarga itu harus tetap hidup rukun dan harus saling menyayangi, ya. Nah, hidup rukun itu merupakan wujud persatuan yang sebaiknya kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, selain dalam keluarga, di lingkungan juga kita harus menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman ini. Nah, kita harus saling menolong tanpa membedakan suku, tanpa membedakan asal dari mana, ya. Lalu di lingkungan sekolah juga pasti tentunya
banyak sekali ragam ciri fisik. Pasti ada temanmu yang misalnya bentuk tubuhnya ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang kurus, ada yang agak berisi, ada yang kulitnya gelap, ada yang sawo matang, ada yang kuning langsat, ada yang putih, ya. Nah, perbedaan tersebut itu merupakan karunia yang harus kita syukuri. Bagaimana cara kita mensyukuri karunia tersebut? Caranya dengan saling menghormati dan menghargai. Nah, sikap saling menghormati dan menghargai ini dapat memperkuat rasa persatuan dalam keberagaman. Nah, jika sikap persatuan ini sudah ada di dalam diri kita, maka kehidupan kita pun menjadi lebih tentram. Selain ciri fisik, ada juga sikap bersatu dalam keberagaman. Nah, keberagaman suku bangsa ya. Nah, keberagaman suku bangsa itu dapat kita temui di lingkungan sekitar kita. Salah satunya di lingkungan keluarga. Nah, yang tadi Ibu bilang, ada misalnya ibunya dari suku Maluku, lalu ayahnya berasal dari suku Jawa. Nah, ini kan tentu perbedaan suku ini, sukunya berbeda ya, suku bangsanya berbeda ya. Nah, tetapi walaupun berbeda, tadi kita harus dalam keluarga itu harus hidup rukun dan damai. Nah, dalam keluarga pun kita harus bekerja bersatu dan bekerja sama dalam mengerjakan berbagai kegiatan walaupun kita memiliki perbedaan itu tadi. Ya. Nah, misalnya pekerjaan yang dilakukan tadi, jika pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu kan pasti terasa lebih ringan dan cepat selesai. Nah, kerjasama juga dapat meningkatkan persatuan dalam keluarga, ya. Lalu di lingkungan sekolah juga ada nih, pasti ada dan banyak perbedaan suku bangsanya. Tapi kalian harus tetap berteman dan bermain bersama serta juga belajar bersama. Nah, kalian juga dapat bertukar informasi mengenai budaya yang kalian miliki masing-masing. Ya. Dengan begitu, pengetahuan kalian juga akan bertambah dan persatuan juga terus terjaga. Nah, sikap bersatu dalam keberagaman suku bangsa itu memiliki manfaat. Yang pertama, menciptakan kerukunan di lingkungan sekitar. Lalu kita bisa dapat memiliki banyak teman. Lalu kita juga bangga dengan kekayaan suku bangsa Indonesia. Yang keempat, memperoleh pengetahuan baru mengenai kebudayaan dari daerah lain. Yang kelima, kita dapat melestarikan keberagaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Yaitu untuk yang bersatu dalam keberagaman suku bangsa. Lalu ada bersatu dalam keberagaman budaya. Nah, keberagaman suku bangsa tadi itu, yang penjelasan sebelumnya itu berpengaruh terhadap keberagaman budaya. Nah, setiap suku bangsa itu memiliki
budaya yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut itu harus kita sikapi dengan sikap semangat persatuan, ya. Nah, semangat persatuan itu dapat mencegah terjadinya perselisihan. Nah, semangat persatuan dalam keberagaman dapat kita wujudkan dalam berbagai cara. Ini juga pernah dijelaskan seperti misalnya menghargai ragam budaya dari daerah lain. Nah, menghargai budaya dari daerah lain itu dapat diwujudkan dengan mempelajari budaya dari daerah lain. Nah, jika temanmu memiliki suku yang berbeda dengan kamu dapat meminta temanmu untuk menceritakan tentang budaya daerahnya. Sehingga pengetahuanmu semakin bertambah dan kamu dapat semakin mengenal temanmu dengan baik. Nah, contoh sikap persatuan dalam keberagaman budaya yang kedua itu kamu dapat mengikuti pentas budaya. Nah, kita sudah semestinya bangga dengan budaya kita sendiri dan dengan budaya lain yang ada di Indonesia. Kebudayaan budaya itu merupakan warisan dari nenek moyang yang harus kita jaga dan harus kita lestarikan. Salah satu upaya untuk menjaga kelestarian budaya kita adalah dengan mengenalkannya kepada masyarakat. Caranya dengan mengadakan pentas budaya. Nah, melalui pentas budaya, kamu dapat mempelajari semangat persatuan dalam keberagaman. Nah, masyarakat yang berasal dari budaya yang berbeda itu dapat bersatu dalam acara pentas budaya tadi. Jadi bersama-sama menyaksikan pentas budaya, ya, itu merupakan sikap bersatu dalam keberagaman budaya. Ada juga contoh yang ketiga, contoh yang ketiga itu ikut mementaskan atau ikut memeriahkan pentas budaya dari daerah lain. Nah, meskipun kamu memiliki budaya yang berbeda, kamu dapat ikut untuk memeriahkan pentas budaya dari daerah lain. Misalnya kamu dapat menjadi bagian dari acara pentas budaya itu. Nah, kamu dapat mementaskan sebuah tarian atau kamu dapat juga menjadi penonton saja. Nah, itu juga kamu ikut memeriahkan. Nah, saat menonton pentas budaya dari daerah lain, kita harus tertib. Nah, sikap tertib ini menunjukkan bahwa kita menghargai budaya dari daerah lain. Nah, teman kita yang berasal dari misalnya suku yang berbeda dengan kita, itu saat mementaskan budaya, jika kita tertib saat kita menyaksikannya, mereka akan merasa senang karena kebudayaannya
itu dihargai. Mereka merasa, oh ini apa yang saya persembahkan, apa yang saya tampilkan itu dihargai oleh teman saya, ya. Jadi mereka akan merasa senang. Nah, lalu penerapan itulah tadi itu sikap bersatu dalam keberagaman budaya. Lalu yang keempat, kita ada bersatu dalam keberagaman antar umat beragama. Nah, bangsa Indonesia itu kan memiliki agama yang berbeda-beda ya. Jadi setiap agama itu memiliki tempat ibadah dan cara ibadah yang berbeda. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati dan menghargai antar umat beragama. Dan juga antar umat beragama kita harus memiliki sikap toleransi agar dapat hidup saling berdampingan secara rukun. Misalnya contohnya seperti ini. Ada teman saat bulan puasa, itu kan pasti ada teman kita yang puasa. Warung makan, tempat makan, warung-warung yang menjual makanan itu biasanya tutup saat siang hari. Nah, contoh itu bertujuan untuk menghormati orang-orang atau teman-teman kita yang sedang berpuasa. Lalu saat di sekolah, kalau kita kan di sekolah itu ada macam-macam agama juga ya. Ada saat ada perayaan Nyepi misalnya. Nah, ini umat dari agama yang ada di Bali itu biasanya menghentikan kegiatan mereka selama 1 hari. Nah, hal ini merupakan wujud toleransi antar umat lain terhadap umat Hindu. Jadi kita harus menjaga ketentraman. Kita tidak usah membuat kebisingan. Nah, seperti itu agar teman-teman kita dapat beribadah dengan baik. Nah, ada juga contoh lain yang dapat kita terapkan, sikap-sikap yang dapat kita terapkan agar terciptanya sikap bersatu dalam keberagaman umat beragama. Misalnya kita dapat menghargai teman yang sedang beribadah, saling menghargai antar umat beragama. Lalu kita juga bermain itu tanpa membeda-bedakan agama. Nah, kita juga bisa saat umat lain beribadah, kita bisa memberikan lahan untuk umat lain memarkirkan kendaraannya. Dan juga kita harus mengembangkan atau memiliki rasa toleransi antar umat. Dan kita memberikan kebebasan untuk umat atau untuk teman-teman kita dari agama lain untuk beribadah, ya. Nah, keberagaman agama ini harus diimbangi dengan sikap bersatu antar umat beragama. Sikap bersatu itu membuat kehidupan kita senantiasa rukun dan damai. Hidup rukun dan damai
membuat bangsa Indonesia menjadi kuat dan tidak mudah terpecah belah. Lalu ada yang kelima, penerapan sikap bersatu dalam keberagaman. Yang kelima itu, ini juga udah pernah kita bahas, ini bersatu dalam keberagaman pekerjaan. Misalnya, orang tua kita kan pasti memiliki pekerjaan yang berbeda dengan orang tua teman kita. Nah, atau di lingkungan kita itu banyak yang banyak memiliki perbedaan pekerjaan. Misalnya ada yang menjadi guru, ada yang menjadi pegawai kantoran, lalu ada yang menjadi petugas kebersihan, ada yang menjadi polisi, ada dokter, ada tentara, lalu ada yang berdagang, dan masih banyak lagi ya. Nah, meskipun memiliki pekerjaan yang berbeda-beda, kita tetap harus saling menghormati dan menghargai. Nah, beragamnya jenis pekerjaan ini juga merupakan karunia dari Tuhan yang harus kita syukuri. Ya, karena jika tidak adanya keberagaman, berarti kan semuanya sama ya. Misalnya semuanya pekerjaannya dokter. Nah, lalu siapa yang menjadi guru? Lalu bagaimana nanti siapa yang menjaga keamanan? Nah, siapa menjadi polisi untuk menjaga keamanan? Nah, kan bagaimana itu ya? Jadi kan memang harus ada keberagaman. Nah, keberagaman ini harus kita syukuri. Keberagaman ini berarti ada manfaatnya juga untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, keberagaman jenis pekerjaan ini juga membantu kebutuhan kita agar dapat terpenuhi. Tadi ya seperti yang tadi. Jadi adanya pekerjaan polisi, adanya polisi itu kan untuk menjaga keamanan masyarakat. Lalu dokter berarti untuk saat kita sedang sakit. Nah, kita kan pasti ke dokter, ya. Lalu kita perlu membeli makanan, berarti kita kan harus ke toko, ya, ke toko untuk membeli makanan. Nah, itu ada tadi berdagang, pekerjaan yang berdagang, kita ke tempat pedagang. Nah, itu jadi perbedaan ini senantiasa memberi manfaat bagi kehidupan kita, ya. Nah, sikap saling menghargai dan menghormati itu sangat perlu agar kita dapat bersatu dalam keberagaman. Nah, ini ada beberapa contoh, akan Ibu sebutkan beberapa contohnya. Sikap bersatu dalam jenis pekerjaan. Misal yang pertama kita berteman dengan teman yang orang tuanya berbeda pekerjaan dengan orang tua kita. Loh, itu harus, kita tidak boleh membedakan dari pekerjaan orang tua ya. Nah, semuanya kita harus berteman, harus bermain bersama, belajar bersama ya. Lalu yang kedua, kita harus menghargai hasil pekerjaan orang tua teman kita.
Misalnya dengan kita, misalnya seperti yang orang tuanya pedagang, nah itu kita bisa membeli sesuatu yang kita butuhkan misalnya di tokonya. Nah itu kan kita menghargai, atau kita dapat menggunakan karya sesuatu yang dibuat atau dikerjakan oleh orang tua teman kita, seperti itu. Lalu juga ini tadi kalau kita ke toko berarti kan kita harus membayar sesuatu ya, jadi membayar sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan orang lain. Nah ini harus kita lakukan juga. Nah inilah beberapa contoh sikap bersatu dalam keberagaman jenis pekerjaan. Nah ini hanya mengulang saja dari materi yang sebelumnya. Nah, jadi intinya adalah walaupun kita memiliki perbedaan mulai dari ciri fisik, perbedaan suku bangsa, perbedaan budaya, perbedaan antar umat beragama, perbedaan pekerjaan. Nah, kita harus saling menghormati dan menghargai. Caranya bisa dengan toleransi ya, menanamkan sikap toleransi. Nah, banyak cara. Selain toleransi masih banyak cara juga. Pastilah kalian selalu lakukan di kehidupan di lingkungan kalian. Ibu yakin itu ya. Oke, ini yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata, salah pengucapan, dan juga mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian, dalam pemberian penjelasan kepada kalian ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita bertemu di pelajaran berikutnya. Selamat pagi.